Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas bagaimana kunci supaya ilmu hikmah atau ilmu yang kita dawamkan itu menjadi tajrib ataupun berfungsi. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya ataupun anggota yang ada di padepokan saya bertanya, kenapa kok ilmu ataupun asma, hijib ataupun mantra-mantra suci yang sudah saya amalkan, saya dawamkan, saya wiridkan tidak berfungsi. Dan ada lagi yang bertanya kepada saya, kok saya belajar keilmuan dengan berbagai cara sudah saya lakoni tidak kunjung tajrib atau pembuktian kepada diri saya sendiri maupun orang lain. Baik, saya jawab pertanyaan tersebut. Dari sudut pandang saya nih, misalkan manusia yang mempelajari keilmuan secara garis besar karena perbuatan dosa, maksiat yang pernah dia perbuat, mungkin semua manusia sangat terhitung yang tajrib keilmuannya jika Allah menghisap dengan cara sudut pandang dosa. Tuh. Makanya orang yang belajar keilmuan ataupun kegaiban ataupun ilmu hikmah lalu tajrib adanya kekuatan yang mengandung unsur. Misalkan contoh, jadi tajrib itu yang pertama ada tajrib yang datang dari syaitan dan ada tajrib yang datang dari malaikat. Makanya kadang kala saya ambil contoh, ada 10 orang pengamal ilmu hikmah yang tajrib hanya 4 orang. Dan yang 6 orangnya ini tidak merasakan ketajriban, ataupun yang 6 orang ini merasakan ketajriban naik turun. Misalkan 3 hari yang lalu tajam ilmunya dan 4 hari kemudian ilmu tersebut hilang ataupun tumpul. Nah, lalu bagaimana kemujaraban ilmu dan ilmu tersebut konsisten? Baik, yang pertama yang harus kita tahu bahwasanya adalah di dalam proses pengamalan ilmu hikmah terdiri dari 2 metode. Ada metode lahiriah dan ada metode batiniah. Dan kedua metode ini tidak menjamin ketajriban. Tidak ada yang menjamin ketajriban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan, metode lahiriah dan batiniah ini tidak menjamin ketajriban dan tidak ada guru dan tidak ada ilmu yang menjamin ketajriban. Karena yang bisa menjamin ketajriban hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan atas izinnya. Terlepas, saya garis bawahi ya, terlepas walaupun gurunya wali sekalipun dia tidak bisa menjamin ketajriban, karena yang menjamin ketajriban hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya memberikan tanda-tanda supaya ilmunya berfungsi atau ilmu yang kita dawamkan berfungsi. Misalkan ini caranya begini loh. Nah, ini usaha batinnya dan usaha lahiriahnya seperti ini loh. Dan ini loh doanya. Dan kita sebagai manusia hanya bisa mengikuti cara-cara tersebut. Masalah mustajab ataupun mujarab ilmunya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi ingat, sekali lagi kita tidak mematuhi bimbingan dari guru ataupun mursyid, jangan harap ketajriban itu akan datang. Makanya 30% itu usaha ataupun ikhtiar dan 70%-nya itu doa. Karena doa itu sebagai senjata orang mukmin. Nah, seperti kita sedang mengamalkan sebuah keilmuan nih, saya ambil contoh. Kita sedang mengamalkan keilmuan dengan syarat-syarat tertentu, seperti harus membakar buhur, bebas membuhur Sulaiman, buhur Maghrobi, dan buhur lain-lain, misalkan dupa, kemenyan. Itu kan tidak menjamin ketajriban juga. Itu hanyalah metode, hanyalah sebagai syarat. Tapi kemungkinan besar dengan metode seperti itu bisa membuat ketajriban. Dan kadang saya sendiri pun jika ibadahnya bolong-bolong,
jangan harap saya akan mendapatkan ketajriban. Misalkan ibadah saya bolong-bolong nih, yang fardunya bolong, sunahnya bolong, zakatnya bolong, sodakohnya nggak terlaksana, itu juga saya tidak akan mendapatkan ketajriban. Jadi secara garis besar nih, poinnya kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu dan sunahnya sebanyak-banyak mungkin, kalau perlu sebanyak-banyak mungkin. Dan jika perlu dibarengi dengan puasa-puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kamis. Kalau untuk kepercayaan kejawen ada yang puasa muti, puasa pati geni, dan berbagi banyak cara ritual keagamaan. Dan semakin besar ibadahnya, kemungkinan besar juga ketajribannya dapat dirasakan oleh si pengamal tersebut. Dan pesan saya, jika kita mendawamkan sebuah keilmuan, hikmah ataupun kegaiban, hilangkan pikiran-pikiran negatif, ambisius atau nafsu ingin misalkan amalan tersebut fungsi sebagai ini, khasiatnya seperti ini. Kita hanya memikirkan khasiat itu saja, tapi di hati atau di kalbu kita tidak ada niatan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang salah. Jadi kita jangan terlalu fokus ke hajat ataupun ke khasiat dari amal itu. Yang kita fokus adalah niatkan hanya ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Untuk khasiat dan lain sebagainya macam itu hanyalah bonus untuk kita saja. Baik, cukup sekian dari saya Al-Fakir. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.